Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman yang menyaksikan video ini. Hai, selamat datang di NKTV Media. Berita, trending, hukum, politik, musik, foto, and video. NKTV Media, subscribe. Jangan main-main dengan pemerasan. Bisa jadi Anda pelaku tanpa sadar. Pemerasan adalah salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat, baik dalam hubungan pribadi, bisnis, maupun jabatan. Banyak orang tidak sadar bahwa tindakan mereka bisa dikategorikan sebagai pemerasan, hanya karena dilakukan dengan dalih menagih hak atau meminta bagian yang seharusnya. Padahal ketika dilakukan dengan ancaman atau tekanan serta paksaan, maka perbuatan itu sudah masuk wilayah pidana pemerasan. Dasar hukum utama pemerasan terdapat dalam pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, untuk memberikan hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Selain itu, jika pemerasan dilakukan oleh pejabat publik atau penegak hukum, maka dapat dijerat juga dengan pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu bagi dirinya sendiri, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Bentuk pemerasan yang sering terjadi: pertama, pemerasan dengan ancaman kekerasan fisik. Misal, mengancam akan memukul, merusak jika tidak memberi. Kedua, pemerasan dengan ancaman reputasi, seperti mengancam akan menyebarkan aib pribadi, foto, atau rahasia bisnis korban. Ketiga, pemerasan dalam jabatan seperti oknum aparat ASN atau pejabat yang meminta untuk memperlancar urusan administrasi, urusan proyek, atau urusan kasus hukum. Keempat, pemerasan digital, contohnya sextortion, mengancam menyebarkan foto atau video pribadi jika tidak dibayar. Kelima, pemerasan terselubung, yakni meminta imbalan wajib atau terima kasih yang tidak sesuai aturan hukum. Untuk hal ini, pidana mengancam pelaku pemerasan. Pasal 368 KUHP, penjara maksimal 9 tahun. Pasal 365 KUHP, bila disertai kekerasan berat, bisa naik hingga 12 tahun. Pasal 12 huruf E Undang-Undang Tipikor, jika pelaku pejabat negara, penjara 4 tahun sampai 20 tahun, bahkan seumur hidup. Pasal 27 junto pasal 45 Undang-Undang ITE, jika dilakukan secara digital, penjara 6 tahun dan denda 1 miliar. Saran agar Anda tidak terjebak dalam pidana pemerasan: yang pertama, jangan meminta imbalan di luar ketentuan hukum. Jika Anda pejabat atau advokat, semua biaya atau honor harus disepakati tertulis dan berdasarkan ketentuan resmi. Dua, gunakan jalur hukum bukan tekanan. Bila Anda menagih hutang atau menuntut hak, lakukan melalui gugatan perdata atau laporan hukum yang sah, bukan dengan ancaman. Ketiga, hindari komunikasi yang bisa disalahartikan. Ancaman secara verbal, chat, status media sosial bisa dijadikan bukti pemerasan. Keempat, jasa profesionalitas dalam jabatan pejabat ASN maupun aparat penegak hukum wajib menghindari segala bentuk penerimaan gratifikasi yang tidak resmi. Kelima, edukasi diri dan tim. Banyak kasus pemerasan terjadi bukan karena niat jahat, tetapi karena ketidaktahuan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum. Sebagai penutup, pemerasan bukan hanya soal meminta uang. Minta uang dengan ancaman, segala bentuk paksaan untuk mendapatkan keuntungan melawan hukum bisa menyeret Anda ke penjara. Maka dari itu, pahami hukum, jaga etika, dan bertindaklah dengan integritas. Karena dalam dunia hukum, niat baik sekalipun bisa jadi pidana jika salah caranya.